A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul Adzim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan pertemuan kita ya. Amin. Ini alhamdulillah sudah masuk semuanya. Berarti 16 orang kan ya? Kelas 12 AMA ya? Iya, Pak. Semuanya masuk alhamdulillah. Kita coba dulu ya untuk presentasi berkenaan dengan iptek ya. Itu kajian yang pertama ya. Absen 1 sampai 9 kalau di sini. Itu mengidentifikasi ya pengaruh iptek terhadap aspek-aspek kehidupan ya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang berani duluan? Bapak sudah ini setting bisa share semuanya ya? Boleh bentuk PPT, boleh bentuk video. Silakan. Absen 1 sampai 9 dulu. Ada? Ayo. Sayang nih waktunya. Siapa dulu? Nggak ada ini kelas ini. Nggak jadi presentasi atau nggak? Absen awal-awal tuh siapa aja sih? Dari abjad A. Tuh, ini ada yang awal-awal tuh siapa? Elsa ya, Dea ini. Berli. Ini siapa nih yang mau ini kajian yang pertama? Nggak ada? Ini kenapa jadi diam? Ya udah kita tutup ya dengan doa kifaratul majelis. Aja ini udah. Jangan, Pak. Silakan atau siapa? Ada nggak yang mau presentasi? Ayo ini waktunya berjalan nih. Pak. Udah 1 pekan ini. Pak. Bapak saya Rani izin mati listrik. Ayo. Pak, saya mau presentasi tapi Kajian kedua ya? Iya, kajian kedua, Pak. Nah, kajian kedua mau oke ya. Kajian kedua udah pada siap nih. Ini kajian yang pertama ini. Mana ada nggak? Ya udah pas aja. Iya, tuh dari tadi tunggu sok ayo. Tunggu Pak, buka dulu PPT-nya. Ini tadi Rafia. Udah bisa share screen deh, Pak. Udah bisa semuanya bisa share screen nih di setting. Bentar, Pak. Lama buka PPT-nya, Pak. Loading.
Nah, bisa. Tahu-tahu. Langsung mulai aja, Pak. Ya, dimulai aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, tapi sepemahaman saya, yaitu pengaruh positif kemajuan iptek. Ini bisa diinin nggak sih? Pengen diinin. Nah, yang pertama itu yang mempengaruhinya itu yang mempengaruhinya itu ada dua, karena ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Nah, untuk pengaruh positif yang pertama ada dari aspek politik, nilai kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan baik, mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Maksudnya, aspek politik ini yang mempengaruhi itu kayak pengaruh ipteknya itu jadi membuat pikiran orang Indonesia ini lebih maju dalam gimana sih? Jadi pikiran warga-warga Indonesia ini jadi lebih wawasannya lebih luas gitu, karena adanya pengaruh dari kemajuan iptek ini. Terus selanjutnya dari aspek ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Maksudnya ini, jadi karena kemajuan iptek itu sendiri, jadi lebih banyak kesempatan gitu. Contohnya kayak lebih luas lagi, jadi ini ekonominya gitu, lingkup ekonominya, karena bisa ada dari luar bisa menanam modal atau berinvestasi di dalam negeri kayak gitu. Terus selanjutnya ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Nah, jadi kayak sekarang nih contohnya kita kan belajar. Kita nggak hanya belajar dari sumber bukunya itu, maksudnya nggak hanya dari sumber-sumber yang terbatas gitu. Kita bisa belajar dari YouTube, Google, yang itu tuh dimana sumbernya nggak hanya dari orang Indonesia aja. Cuman aspek sosial budaya ini yaitu pengaruh positifnya itu karena semakin majunya teknologi, kita juga jadi semakin lebih bisa mengakses ilmu-ilmu pembelajaran baru dari luar gitu, yang nantinya bisa diterapkan oleh kita sebagai generasi-generasi muda. Terus selanjutnya aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Jadi maksudnya itu jadi pengaruh iptek ini itu membuat jadi lebih profesional gitu. Jadi karena kemajuan iptek itu sendiri, jadi
apa sih, gimana sih jelasin ya? Ya itu karena kemajuan ipteknya itu jadi kita semakin profesional gitu, semakin, apa, iya gitu pokoknya. Susah ngejelasinnya ya. Nah, tapi di samping pengaruh-pengaruh positif, ada juga pengaruh negatifnya, yaitu yang pertama dari aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini membuat tertanggungnya stabilitas politik di dalam negeri. Nah, jadi contohnya yang disalahartikan atau disalahgunakan itu kayak eh, justru malah terlalu bebas gitu. Karena apa sih, dengan bukan embel-embel, apaan sih? Maksudnya ya karena alasan sudah semakin berkembangnya kayak gitu-gitu, tuh malah jadi disalahgunakan gitu, nggak semestinya. Terus selanjutnya di aspek ekonomi, dalam bidang ekonomi perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Nah, ini juga jadi kalau di segi aspek ekonominya tadi kan kalau positifnya kan jadi apa sih yang asing itu bisa menanam modal atau bisa berinvestasi di dalam negeri. Tapi kalau untuk dampak negatifnya di aspek ekonomi ini jadinya justru kita kalah gitu, apa sih, pedagang-pedagang lokalnya itu justru malah kalah gitu. Ya kayak contohnya sekarang aja, misalnya beli barang kayak gimana-gimana, beli di Cina atau beli di mana atau di mana gitu. Jadinya, apa sih, kalah gitu loh produk-produk yang ada di dalam negeri itu karena persaingannya terlalu bebas. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Jadi, kalau tadi pengaruh positifnya kita bisa lebih tahu apa sih perkembangan di luar gitu. Tapi ternyata nih ada nih dampak negatifnya itu, yaitu ya ini tadi jadi hedon gitu. Jadi kayak lebih konsumtif gitu. Kayak contohnya ada selain itu juga jadi norma agama, norma sosial juga gitu. Jadi semakin luntur kayak misalnya kita jadi lebih suka K-pop gitu dibanding wayang misalnya kayak gitu. Terus karena ngelihat gaya hidup orang luar misalnya clubbing kayak gitu-gitu loh. Jadi ke bawah-bawah juga gitu. Jadi gaya hidupnya tinggi atau konsumtif. Nah, kayak gitu paling. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Silakan stopnya? di stop screen-nya. Ya. Alhamdulillah ya. Pemaparan ya pada kajian yang pertama ya sudah disampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-temannya. Itu pengaruh positif ya dan negatif dari kemajuan ipteknya. Termasuk kalau ada yang mau mengkritisi silakan ya. Kira-kira apa yang menjadi poin-poin ya di dalam buku kalian itu yang disampaikan di PPT tadi begitu ya. Itu betul tidak gitu ya dalam faktanya ya dalam aspek politik misalkannya dalam aspek ekonomi memang seperti itu tidak begitu, apakah misalkan di lapangan politik begitu ya dengan transparansi ya itu mudah diakses oleh publik data publik ya maka kesadaran pemerintah untuk tidak korupsi begitu ya itu betul tidak merasa diawasi begitu ya. Nah, atau misalkan malah merajalela begitu ya praktek-praktek korupsi ya di suatu negara. Nah, ini bisa diadukan ya teori-teori
poin-poin yang ada di buku kalian itu dengan fakta-fakta yang ada di lapangan begitu. Ada tanggapan nggak? Pertanyaan atau apa dari teman-temannya? Silakan. Lagi pada saum ini. Saum bicara. Ayo. Ini sengaja Bapak untuk pada bab ini ya, bab 3, berkenaan dengan iptek, Bapak sengaja kasih sesi seperti ini ya. Tidak berbasis pada uji kompetensi ya, tapi juga masuk ya, agar eksplorasinya besar ya. Karena kan iptek ini juga sangat dekat dengan kehidupan generasi milenial ya. Seperti kalian itu sangat dekat sekali, apalagi kan kalian masuk lahir saja sudah ada ini ya, internet gitu ya, dan masa-masanya revolusi industri yang keempat begitu. Nah ini sengaja gitu ya, bahkan kita bisa menyoroti ya kecanggihan teknologi ya di berbagai belahan dunia begitu ya. Dan ada fenomena unik juga sebetulnya kalau kalian perhatikan ya di dalam diri di dalam yang menimpa ya, termasuk juga SMK Darut Tauhid ya, yang notabene pelajar-pelajar yang sekolah di boarding school, yang itu asalnya mereka ya dalam tradisi ya pengkondisian belajarnya itu dibatasi ya secara teknologi begitu ya, tidak memegang handphone ya, tidak memegang laptop begitu ya. Lalu kemudian karena ada satu kejadian begitu ya, perang lah bahasanya ya, biological warfare ya, perang virus begitu ya. Nah ada pandemi begitu ya. Nah sehingga dampaknya juga misalkan salah satunya di wilayah ini ya, pelajar-pelajar yang boarding school itu mereka tiba-tiba juga seperti siswa-siswa pada umumnya ya, memegang handphone, memegang laptop gitu ya. Nah dan mereka lebih juga untuk bisa mengakses istilahnya pembelajaran, kalau tadi kata temannya lebih luas begitu. Nah kira-kira ada nggak yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, lanjut dulu ya. Kalau siapa, Wapik mau ditampilkan dulu nggak videonya Wapik? Boleh, Pak. Kajian kedua ya? Ya, mau sama Wapik, mau sama Bapak? Coba, Pak. Sama saya. Oh, Bisa nggak ya? Soalnya sudah di setting, ini bisa share. Bentar, Pak. Mana ya? Yang share Sama screen. Pak, ya. Share screen. Soalnya saya di HP, Pak. Iya, sebentar. Share screen. Oh, bentar, Bapak belum buka juga. Ini harus dibuka dulu kayaknya. Oke. Nah, ini pakai kreativitas ya, menggunakan teknologi juga. Nah. Kelihatan semuanya? Belum ada, Pak. Belum ada? Sebentar. Udah ada, Pak. Udah ada? Belum ada? Belum ada? Udah, di saya mah udah. Oh, kena. Ini sudah ya? Sebentar. Ini suaranya. Nah, ini Wafik mencoba ya mengaplikasikan ya
apa-apa yang menjadi peluang ya dari teknologi ini. Nih, silakan lihat. Suaranya kecil, Pak. Seri kecil ya. Dan bisa dibantu pakai headset ya kalau suaranya. Nah, Siva nih baru masuk. Nah, alhamdulillah ya. Nah, itu salah satu juga alhamdulillah ya, praktek langsung ya dari Pak Risma punten Siva ya. Ya, baru ke ini tadi nggak kelihatan ketika lihat itu video ya. Nah, anak-anakku sekalian, itu juga salah satu ya manfaat ya dari teknologi ya, presentasi yang dilakukan ya misalkan oleh salah seorang pelajar begitu ya, itu bisa dibuat lebih menarik begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan nggak? Kalau enggak nanti kita masuk ke bagian yang kajian yang kedua ya. Tadi juga Wapik sebetulnya sudah masuk ya pada kajian kedua. Nanti boleh diperdalam lagi presentasinya oleh Wine ya, yang sudah siap. Nanti bisa disampaikan. Sebelumnya ada yang mau dikaji dulu yang di kajian yang pertama?
aspek-aspek positif dan negatif. Ini kita masih punya waktu 30 menit lagi. Bagaimana? Kalau tidak ya silakan Wina mungkin bisa presentasi langsung saja. Ya, Pak. Udah ada belum, Pak? Masih loading. Ya, silakan. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan pemahaman saya berdasarkan materi terkait membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tentunya memiliki dasar negara dan konstitusi. Dalam penerapannya, hal ini haruslah menjadi perhatian penting karena semua aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga negara haruslah sesuai dengan dasar negara ini, tidak terkecuali kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak warga negara yang melenceng dalam pemanfaatannya. Padahal, itu telah menjadi suatu ketetapan yang memang sudah tanggung jawab bukan hanya seluruh warga negara, tetapi seluruh insan di dunia ini. Contoh kasus dari penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait kemajuan teknologi, dunia digital lah yang sering dipandang dalam penyalahgunaannya. Sudah tidak asing dengan kata cybercrime atau lebih dikenal dengan kejahatan dunia maya. Padahal tidak hanya dalam dunia maya saja, tetapi dunia nyata pun sama saja. Contohnya eksploitasi sumber daya alam, cybercrime yang tadi, dan yang paling kuat dan maraknya saat-saat ini adalah hoax terkait pemerintahan maupun penurunan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya yang ada adalah kecurangan dalam pemilu. Dari sinilah memunculkan pernyataan bahwa harus ada suatu sikap yang wajib tertanam dalam jiwa seorang warga negara, warga digital, dan seluruh insan yang hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya, sikap apa yang harus ada di diri kita agar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dengan benar? Dua aspek penting untuk menumbuhkan sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tanggung jawab dan selektif. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Tanggung jawab di sini karena kita sebagai negara yang memiliki konstitusi dan ideologi maka dari itu, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Berdasarkan Pancasila, ini sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan menciptakan dunia ini untuk kemaslahatan manusia. Dan tugas manusia adalah menjadi khilafah di muka bumi ini untuk menjaga keseimbangan dan keadilan yang ada, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Selanjutnya, tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tanggung jawab kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah kesejahteraan bangsa Indonesia ini dan juga pendidikan yang layak untuk seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
Selanjutnya ialah selektif. Selektif ada 3 aspek, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam politik, ada 4 poin yang sangat ditekankan, yaitu demokratis, kebebasan, keterbukaan, hak asasi manusia. Selektif di sini ada artinya menyaring suatu informasi dan lain-lainnya. Nah, yang ditekankan dalam politik ini haruslah ada demokrasi yang kita yang dijadikan acuan harus tetap hidup dan tidak seperti yang sekarang terjadi, kurang lebih banyak yang harusnya kejadian-kejadian yang sekarang yang marak tuh harusnya mendengarkan apa kata rakyat dan malah sebaliknya aparat yang berwenang-wenang. Selanjutnya ialah kebebasan. Kebebasan di sini ada kebebasan untuk berpendapat dan juga kebebasan dalam dunia politik yang memang harus diwujudkan adalah kerjasama dengan negara asing. Dan ini juga termasuk keterbukaan. Tetapi dalam kerjasama ini haruslah ada batasannya, yaitu kembali lagi ke sifat yang tadi selektif ini. Tidak semua harus menguntungkan para negara-negara yang bersangkutan, tetapi juga dalam mayoritas di dalam negeri haruslah tetap diprioritaskan. Selanjutnya ialah aspek ekonomi. Ekonomi di sini ditekankan kepada kesejahteraan, prioritas, kemandirian, dan relation. Kesejahteraan, sebagaimana kita tahu, suatu negara dikatakan maju jika pendapatan per kapitanya telah melebihi dengan pendapatan yang ditentukan. Dari situ, kesejahteraan haruslah didapatkan dari ekonomi yang bukan lagi berkembang, tetapi masuk ke ranah maju. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dikatakan jika pengelolaannya dengan baik dan selektif dengan teknologi-teknologi yang ada, karena keterbukaan tadi bekerja sama dengan negara-negara lain, harusnya bisa menjadi negara yang maju. Selanjutnya, prioritas. Prioritas di sini ialah mengedepankan mengedepankan hasil dari masyarakat pribumi yang menjadi mayoritas dan produk inilah yang diunggulkan dan diprioritaskan sebagai bahan untuk diimpor dan tidak khususnya lagi ditekankan tidak hanya diimpor tapi dimasukkan atau dipasarkan di dalam negeri ini. Untuk kemandirian ini lebih ke penggunaan teknologinya itu tuh harus dikembangkan lagi karena suatu negara nggak bisa bergantung dengan negara lain. Jadi Indonesia harus berusaha untuk memanfaatkan dan ingat prioritas yang tadi bahwa warganya itu memiliki pengetahuan-pengetahuan yang tinggi yang harus diangkat. Selanjutnya ialah aspek sosial budaya. Untuk aspek sosial budaya ini harusnya memiliki sifat yang terbuka, pandangannya kepada masa depan, toleransi, dan menghargai. Seperti yang kita tahu banyak sekali berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan juga yang mengakibatkan nilai-nilai sosial budaya yang harusnya ada dalam semua orang itu tuh malah luntur, baik itu kebudayaan dari luar maupun akhlak-akhlak yang memang sekarang dikatakan tadi di awal oleh pada kajian pertama yaitu tentang hedonisme dan lain-lain, haruslah ada sikap untuk memilih dari setiap diri masyarakat
mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang hanya kemewahan belaka. Kesimpulan dari semua materi dan sifat yang harus dimiliki, intinya haruslah ada implementasi nyatanya. Sikap selektif terhadap ilmu pengetahuan teknologi, yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua aspek kehidupan yang bersikap negatif. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Pengaruh di sini masuknya pengaruh semua teknologi masuk, tetapi dalam imbasnya dalam kehidupan sehari-hari itu telah disortir terlebih dahulu dan masuknya itu ke ranah politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tadi. Selanjutnya, yang memang paling penting ialah bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, mengambil hal positif dan membuang hal negatif, dan mulai dari diri sendiri. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah dikuatkan ya untuk kajian bagaimana sikap kita semua ya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya. Tadi di kesimpulannya itu ada 3 sikap ya. Ada yang menerima ya sepenuhnya ya tanpa menyaring gitu. Ada yang menyaring ya, ada yang secara selektif ya mengambil yang bagus ya dan membuang yang tidak bagus begitu. Baik anak-anak, sebetulnya lebih luas ya dari teknologi ini menyentuh ya, bahkan bukan hanya pada wilayah politik ya, sosial budaya ya, ekonomi begitu, namun juga sampai wilayah-wilayah ya, jantung ideologi begitu ya, pertahanan ya, keamanan ya, suatu negara pun begitu ya, itu juga ada serangan-serangan ya secara teknologi begitu. Dan sebetulnya tadi juga dimulai dari kajian pertama ya, itu sudah menyinggung ya sisi-sisi konflik ya suatu negara gitu ya, atau penyerangan suatu negara tentang apa yang diberikan informasinya ya, yang itu mengganggu bahkan merusak ya negara yang lain begitu ya, atau rakyat-rakyat di belahan dunia yang lain begitu. Nah ini juga menarik ya atas nama kemajuan teknologi begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu? Mau menanggapi ya? Boleh yang kajian yang pertama, boleh yang kajian yang kedua ya, silakan. Ada waktu sampai 11.30 ya. Pak, izin berbicara. Ini enaknya dibuka ya ininya ya, kameranya. Memang sih kalau idealnya nanti kalian pakai ini aja kalau mau apa, pakai cadar atau pakai masker ya. Bapak suka merasa ngomong sendiri kalau tampilannya nama-nama doang gitu. Kalian pakai ini. Nah, sok silakan. Bisa nggak dibuka ininya, layarnya? Nah, dibuka lah gitu ya, dibuka. Terus kalau yang ini pakai ini aja, pakai apa? Pakai cadar atau pakai masker lah gitu. Pak, kan saya belum presentasi ya. Terus nggak ngirim video, tapi presentasinya live. Gimana Pak? Tapi kan udah dikaji sama teman-teman. Tapi saya belum punya nilai Pak. Iya, boleh. Ya, nanti kamu rencananya live. Mau live aja ya. Kalau mau live berarti sekarang aja ya. Dulu. Yang lain ada yang ini, berarti yang lain ini sebetulnya presentasi atau video ya itu nilai tambahan ya. Yang wajibnya itu kalian memberikan PowerPoint. Yang wajibnya itu. Jadi silakan begitu. Nah, Bapak kasih kesempatan ini yang live lagi, berarti satu lagi ya. Elsa aja, udah? Sekarang Pak. Pak, aku mau pakai video. Pakai video, oke. Berarti ya udah.
kita setting satu lagi lah untuk pertemuan pekan depan, kita setting 1 jam lah ya. 1 jam pelajaran untuk ini ya, menayangkan video ya atau presentasi. Oh, berarti Pak yang wajib tuh ngumpulin PPT-nya, terus Wajibnya. presentasinya tuh boleh yang video, boleh live di Boleh live, ya, gitu. Kalau masih ada yang mau disampaikan ya, berarti sekarang mendingan Elsa mau sekarang aja ya, nanti sambil menunggu ya, nanti kita diskusi lah sebentar. Sok silakan Elsa dulu. Nggak apa-apa, Pak, ini teh kan udah kebahas. Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau misalkan yang poin-poin yang sama tidak disampaikan, lebih kepada poin yang ininya tambahannya gitu. Misalkan selektif ya. Tadi pemikiran dari yang tadi disampaikan. Kalau Elsa sama dengan Nurul ya? Kajiannya ya? Nah, mungkin apa tambahannya begitu? Nggak disampaikan semuanya juga nggak apa-apa. Nah, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari halaman 71 sampai 77. Ini udah ya tadi sama teman-teman mungkin yang sebelumnya. Pengidentifikasian pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Dari pengidentifikasian pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI di sini, kita kan terus ya mengalami kemajuan dari teknologi, sudah menunjang segala kebutuhan dari mulai alat sampai kebutuhan sehari-hari pun kita udah segalanya dibantu oleh ini teknologi kan, iptek ini. Perkembangannya pun tanpa disadari dari waktu ke waktu tuh sangat pesat. Yang dari awalnya cuman kayak muncul telepon, televisi, komputer yang masih tabung, sekarang udah ada komputer atau TV yang tipis kayak gitu. Itu gambaran dari kemajuan iptek tentunya. Dan buat bangsa juga pengaruhnya ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, untuk aspek politik, di sini tuh kan dipaparkannya menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebiasaan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Jadi terhadap aspek politik tuh kita saling mempengaruhi terhadap pikiran tuh kan kadang kita lagi sekarang kalau lagi anget-angetnya permasalahan juga jatuhnya ke perang pemikiran kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh besar bagi aspek politik. Kemudian aspek ekonomi, semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian aspek sosial budaya, mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Kemudian aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, semakin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Selanjutnya, ini muncul enggak ya? Putih. Di Bapak? Nggak ada tulisnya? Ah, ini ada. Pengaruh negatif. Selanjutnya, pengaruh negatif.
Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terpaladin. Di sini ada 4 poin juga. Saya naruhnya 44 poin. Sini. Yang pertama sama ya, keempat poin tadi. Gini, poinnya sama 4, cuman kelompoknya negatif dan positif. Sekarang ke negatifnya. Pengaruh negatif bagi aspek politik, yaitu memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencapai alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Kayak gitu. Kemudian aspek ekonomi. Pengaruh negatif terhadap aspek ekonomi. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Kemudian pengaruh negatif terhadap aspek sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, kayak kalau disebutnya sekarang tuh hype beast banget. Selanjutnya pengaruh negatif terhadap aspek hukum pertahanan dan keamanan, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Udah Pak, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah beberapa orang yang presentasi ya, berani mengungkapkan apa yang sudah dirancangnya ya di PPT begitu, dan disampaikannya ke publik begitu ya, publik kelasnya begitu. Nah, anak-anakku sekalian, 2 kajian tadi ya, mungkin terakhir tadi 1 orang lagi ya yang mau menampilkan video ya, siapa? Yang mau presentasi lagi atau video, ada nggak? Biar nanti Bapak ngatur PBM-nya untuk pekan depan. Ada nggak? Atau mau cukup saja? Yang tadi video siapa? Yang mau? Nggak, ini nggak ada suaranya, corong dibuka aja. Siapa tadi yang mau video, biar sekalian ya, biar nanti minggu depan kalau misalkan hanya 1 lagi ya, hanya 1 lagi itu Bapak settingnya minggu depan sudah masuk bab lain gitu. Siapa? Yang banyak diamnya kelas ini lagi pada saum ini. Ayo gimana ini? Tadi kemajuan teknologi luar biasa ya. Kedengaran di apa? Tadi ada suara ayam juga ya di Wina itu lagi presentasi, suara ayam kedengaran. Elsa juga tadi lagi presentasi kedengaran suara binatang apa tadi ya? Nah, itu kemajuan teknologi. Suara ayam ya di suatu desa itu bisa kita dengar ya di tempat kita ternyata begitu ya. Secara live gitu ya. Itu kemajuan teknologi begitu. Ini gimana tadi, siapa yang mau ngasih video teh, siapa? Astaga. Siapa? Aku mau bukan video, Pak. Aku bukan video, PPT-nya aja. Oh, PPT-nya aja. Dia mau dipresentasikan atau enggak? Kalau enggak, Bapak mau setting diskusi sekarang gitu. Hah? Oh, terserah Bapak aja. Ya terserah Kak. Bapak kan ngasih kesempatan, jadi terserah Bapak lagi. Kan Bapak ngasih kesempatan, Bapak kan ngasih pertanyaan nih, kamu mau ini enggak? Ya, makanya nih Bapak bukan nanya ke dia aja ya, ke semuanya. Ada yang mau presentasi lagi enggak?
Kalau misalkan kalian melihatnya ini sama yang disampaikan ya, kalian coba yang ini apa pakai opini ya. Ini Pak, ini kalau menurut saya ini saya menyoroti misalkan ini yang di poin-poinnya kan sama kan di buku-buku ya. Nah, tapi mungkin Pak untuk aspek politik saya melihatnya aneh Pak, misalkan itu ya, seharusnya kan pemerintah dengan terbuka ini merasa malu dilihat oleh publik begitu ya. Tapi kok kenapa sih di berita misalkan, malah informasi-informasi tentang korupsi ya, itu malah semakin merajalela begitu. Nah ini malah, memberikan informasi ya kepada kita ya, eee, gara-gara kemajuan teknologi begitu. Jadi rakyat seluruh Indonesia dari barat sampai timur jadi tahu begitu ya, gitu. Padahal kan seharusnya malu begitu ya, Pak. Nah kamu bisa bisa menyertakan opini di sana. Kalau misalkan dirasa bosan ya, kajian sama dengan teman-temannya begitu. Silakan gimana? Pak, Ya silakan, Raisa apa yang mau disampaikan? aku mau presentasi deh Pak, tapi kan nggak cukup ya kalau sekarang, minggu depan aja. Oke, minggu depan ya. Berarti Raisa, Dea ya yang nggak presentasi itu siapa lagi minggu depan? Aku, Pak. Oke, si Pak. Ya, Bapak nanti akan setting kan sekitar 60 menitan lah ya, 60 menit atau 45 menitan lah ya untuk 3 presentasi satu orang, maksimal 15 menit lah ya. Untuk Zoom-nya begitu. Baik untuk sekarang mungkin kita ke penajaman ya untuk ini. Kira-kira apa sih yang paling penting setelah kita mempelajari IPTEK ini? Yang paling penting? Apa? Nurul, kira-kira? Yang paling penting adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang pastinya kita harus semakin berkembang, kan semakin banyak yang hal positif yang bisa diakses sehingga nantinya kita bisa pasti berkontribusi langsung gitu untuk kemajuan bangsa dan negara dan agama gitu. Oke. Pak. Oke. Tadi menarik nih yang disampaikan oleh temannya ya. Misalkan ada ya promosi ya ideologi yang itu juga misalkan berbeda dengan ideologi yang dianut ya. Misalkan di suatu negara yang bernama Indonesia ya. Ya, ideologinya Pancasila begitu ya. Ajarannya Islam. Nah, itu tadi misalkan salah satu contohnya itu muncul tentang paham liberalisme ya. Walaupun sebetulnya sebelum teknologi pun itu sudah muncul ya di abad-abad ke-19 begitu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi betul-betul liberalisme ini diwujudkan bukan hanya dari sisi pikiran ya, tapi betul-betul menjadi praktik ya, apa yang menjadi sikap remaja-remaja kita. Nah, kalian ada yang tahu nggak tentang liberalisme? Ini kemajuan teknologi kira-kira memahamkan atau hanya sedengar-dengar saja begitu? Ya. Atau kalian pernah mendengar komunisme? Pernah mendengar kan? Liberalisme, komunisme, begitu ya. Nah, kira-kira paham liberalisme itu seperti apa? Nah, ini Bapak akan coba kasih ini ya. Terus sebetulnya nanti kita melihat mana sih sikap-sikap para pelajar atau sikap-sikap anak bangsa yang dipengaruhi ya, misalkan oleh paham liberalisme begitu. Nah, kira-kira paham seperti apa begitu ya? Mana yang membahayakannya begitu? Ada yang mau ini menjawab dulu? Paham liberalisme itu seperti apa? Kalau nggak salah, liberalisme teh kayak pemahamannya teh tentang kebebasan sama persamaan hak. Persamaan hak ya. Ya, paham yang sangat individu oriented ya. Jadi semua orang itu berhak ya melakukan apa saja begitu ya. Itu kacamata liberal ya. Mohon maaf ini Bapak, kalau satu orang yang tidak masuk siapa ini ya? Tadi yang ada mati listrik aja. Rani ya, mati listrik aja. Oke. Enggak apa-apa. Baik, misalkan tadi ya, paham yang ini mengutamakan misalkan kebebasan individu. Nah, permasalahannya itu ya ketika kebebasan individu itu ya, itu mengganggu daripada
kebebasan orang lain, ya. Nah, ini yang menjadi sorotan begitu ya, liberalisme begitu ya. Nah, apakah liberalisme itu Pak kalau secara konsep bagaimana? Nah, itu kalian bisa menggunakan teknologi itu ya. Lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan paham liberalisme begitu ya. Nah, ini termasuk juga konsep-konsep yang muncul seperti demokrasi begitu ya. Konsep-konsep nasionalisme. Nah, itu juga itu muncul juga dari barat begitu ya. Itu juga diinikan lagi ya, dikuatkan lagi dengan kemajuan teknologi. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini juga perlu dipahami oleh para pelajar-pelajar kita, sehingga kita bisa membedakan apa sih yang menjadi bedanya liberalisme, sosialisme, komunisme, Islam dan sebagainya begitu ya. Apakah Islam bisa menjadi ideologi dan sebagainya. Nah, itu jadi pemahaman yang bisa kita pelajari begitu ya secara mandiri begitu ya. Yang dulu mungkin kalian akses secara teknis ya internet karena tidak pegang handphone, tidak pegang laptop begitu ya di asrama begitu ya. Nah, sekarang itu lebih leluasa untuk memahami. Bahkan sekarang itu dengan pembelajaran yang mudah ya didapatkan dengan penjelasannya begitu ya. Misalkan melalui YouTube dan sebagainya. Nah, tapi ketika ada yang mengganjal, ini paham berbahaya nih Pak. Ya, ini situs misalkan ya channel yang mengajarkan kita jadi berpaham komunis begitu ya. Nah, itu bisa dibantu ya oleh pendamping. Misalkan kalian nanyakan ke Bapak, Pak, benar nggak Pak ini paham ini tuh gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Nah, itu bisa diinikan, ya, bisa ditanyakan. Jadi jangan sampai juga karena kita pengetahuannya kurang begitu ya, apa-apa yang ada di teknologi begitu ya, kita akses tanpa saring gitu ya. Tanpa saring itu berbahaya sekali begitu. Apalagi kita tidak memiliki pemahaman yang baik begitu ya terhadap satu konsep-konsep suatu pemikiran begitu ya. Kalau tadi istilahnya siapa yang Gus Zulfikri ya, perang pemikiran itu memang ada begitu. Ya. Seperti misalkan agenda K-pop kan, agenda K-pop itu kan bukan hanya agenda musik ya, tapi juga sampai istilahnya itu menyerang secara budaya ya. Lalu kemudian selain budaya itu juga mereka sambil memasarkan ekonomi kan, produk ya, produk-produk yang di Korea itu. Makanya K-pop itu kan kalau para musisi Indonesia itu melihatnya itu disupport oleh pemerintah Korea bahkan gitu ya. Jadi kalau kita kan musikal mungkin lebih ini ya, lebih santai ya, mungkin hanya swasta saja gitu kan. Tapi orang-orang Korea itu sampai disupport ya pada level negara ya, pada level pemerintahan. Nah, ini juga menjadi perhatian. Ternyata memang ingin dominasi misalkan coba ekonomi begitu ya, budaya ya diperkenalkan supaya budaya mereka itu bukan hanya dikonsumsi di wilayah Korea, tapi juga di wilayah negara lain, di belahan dunia yang lain. Nah, ini mesti kita pahami begitu. Dan tentu nanti akan juga bertentangan dengan apa yang menjadi jati diri kita gitu ya. Budaya kita, budaya timur ya, budaya Islam itu kita akan memahami oh ini ya. Dan sekarang itu ya kalau dulu kan penyerangan itu kan barat ya, barat westernisasi ya, lalu Hollywood begitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih luas ya, ada Hollywood, ada Bollywood, ada K-pop, ada apa lagi? Ya. Nah, itu luar biasa sekali ya. Bahkan ada K-pop itu bahkan sampai segmennya itu sekolah dasar juga masuk ya. Sekolah dasar, SMP, SMA, ibu-ibu rumah tangga gitu jadi demam Korea kan. Itu ya, ada juga yang begitu sampai seperti itu. Itu luar biasa sekali ya. Dari pemanfaatan teknologi ya. Sehingga nanti pada belahan dunia yang lain itu menimbulkan reaksi yang atau dampak yang negatif. Waktunya sudah lebih 2 menit, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebetulnya memang ini menarik sih kajiannya ya, karena dekat dengan kalian ya. Kalian juga generasi milenial,
sehari-hari ya bertemu dengan ini begitu. Dengan adanya laptop dan handphone ya, yang dulu waktu sebelum pandemi kalian tidak memegang handphone dan laptop, itu mengganggu ini nggak? Mengganggu tilawah kalian nggak sekarang? Mengganggu banget, Enggak. Pak. Murojaah kalian ternyata ya. Menguras. Ya, itu makanya ditantang itu ya, dikasih ujian sama Allah itu, ya dikasih rezeki kan, agar kita mudah mendapatkan informasi, tapi juga kita tetap bisa harus bertanggung jawab tuh bagaimana kan tetap ya bisa mengkondisikan diri, gitu, bisa memimpin diri ya supaya kalau dulu kan kalian dibantu ya, dibantu sekolah kan jadwal ya, jam segini melakukan aktivitas apa dan sebagainya begitu ya. Teratur lah gitu ya, dibuat teratur ya. Kalau sekarang luar biasa ya, bebas kan. Habis zuhur, agenda asrama tuh jam berapa sore? Nah, itu juga fleksibel gitu ya. Nah, selebihnya masih banyak waktu-waktu yang luang. Nah, itu kalau misalkan secara teknologi ya dimanfaatkan pada kegiatan positif ya itu akan bagus begitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kita istilahnya tertarik ya pada aspek-aspek ya konten-konten yang kurang bagus ya, yang negatif begitu ya. Nah, itu nanti akan menghancurkan kita begitu. Dan pasti agenda-agenda yang menghancurkan itu dari keinginan musuh-musuh Islam begitu. Nggak mungkin kalau yang namanya yang berbasisnya syiar ya, kebenaran ya, untuk memahamkan akidah, memahamkan keimanan itu membuat ya konten-konten yang tidak bagus. Pasti semuanya akan didekatkan pada bahkan diarahkan kita jangan banyak jangan banyak melihat seperti ini ya, melihat sosial media dan sebagainya, atur waktu dengan baik dan sebagainya. Nah, itu pasti diarahkan seperti itu ya. Kalau kita benar-benar ya mengarah kepada kebaikan. Sementara mungkin itu saja ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah di pekan depan kajian ini ya, setengahnya ya, dan kajian bab 4 nanti setengahnya juga ya, waktunya nanti kita dibagi 2. Kita tutup dan silakan aja nanti kasih tahu aja Pak, minggu depan saya pakai video atau saya live misalkan ya presentasinya gitu ya, supaya nanti Bapak bisa melihat beberapa orang gitu dan waktunya kira-kira cukupnya berapa menit begitu. Baik, mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakallah ya atas kontribusinya yang presentasi dan yang hadir ya menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, sama-sama.